saat ini saya akan menjelaskan tugas dari sistem informasi akuntansi. Nah, tugas tersebut adalah carilah perusahaan yang mengalami kebobolan data serta uraikan masalah keamanan, kendala, dan dampaknya bagi perusahaan tersebut. Kenalkan, nama saya Elizabeth Purun, kelas C1 Akuntansi, NIM 230611040026. Jelasan tugas. Nah, yang saya ambil adalah Credit Plus, investigasi dugaan kebocoran data 800.000 nasabah tahun 2020. Nah, masalah keamanan sistem, kendala dan dampaknya bagi perusahaan tersebut. Selanjutnya materi pembahasan. Di sini saya mengambil 6 poin inti yang akan saya bahas di slide selanjutnya. Yang pertama, deteksi awal kebocoran data, dan yang kedua, jenis data yang diduga bocor, dan yang ketiga, tanggapan Credit Plus, dan yang keempat, tindak pengaman yang diterapkan, dan yang kelima, respon pemerintah dan Kominfo, dan yang keenam, dampak potensial bagi nasabah. Nah, selanjutnya saya akan langsung pada materi pembahasan. Bagian 1, deteksi awal kebocoran data. Dugaan kebocoran data nasabah Credit Plus pertama kali diungkap oleh Teguh Aprianto, seorang pakar keamanan cyber dari Ethical Hacker Indonesia, melalui akun Twitter pada 3 Agustus 2020. Dalam cuitannya, Teguh menyatakan bahwa data lebih dari 896.000 nasabah Credit Plus telah bocor dan diperjualbelikan di forum dark web oleh seseorang hacker dengan reputasi tinggi. Proses investigasi oleh konsultan cyber security eksternal tersebut saat ini masih berlangsung. Selain melakukan investigasi, konsultan cyber security eksternal tersebut juga akan memberi rekomendasi langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan perlindungan data konsumen Credit Plus. Dan untuk menyelidiki kasus tersebut, Credit Plus telah melibatkan ahli forensik digital terkemuka dan akan segera melaporkan kejadian ini kepada Badan Cyber dan Sandi Negara. Sebelumnya, Kemenkominfo menyurati Credit Plus untuk memberikan penjelasan atas kejadian pembobolan data 800.000 nasabah. Pembobolan data ini terungkap di situs Right Forums dan dikonfirmasi Lembaga Riset Cyber Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika melayangkan surat kepada pengelola platform digital Credit Plus terkait dugaan kebocoran data penggunaannya. Kami sudah bersurat ke Credit Plus untuk mengklarifikasikan hal itu sekaligus melaporkan isu kebocoran ini kepada Kominfo, kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan, dalam sebuah pernyataan lewat keterangan resminya kepada bulan 8 2020. Samuel mengatakan sebagai penyedia layanan digital Credit Plus wajib melindungi data pribadi milik pengguna. Jenis data yang diduga bocor berdasarkan temuan awal data yang bocor meliputi nama lengkap nasabah, nomor KTP, tanggal lahir, alamat email, nomor telepon, nama akun kantor tempat bekerja, nama anggota keluarga, status pernikahan, gaji per bulan, agama, nama ibu kandung, dan nama pasangan. Jenis data ini sangat berisiko apabila jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, informasi seperti nomor KTP dan nama ibu kandung sering digunakan untuk verifikasi identitas di berbagai layanan keuangan. Dengan adanya kebocoran ini, pelaku kejahatan dapat menyalahgunakannya untuk melakukan tindakan kriminal seperti pengajuan pinjaman fiktif atau social engineering. Dan yang ketiga, tanggapan Credit Plus. Setelah laporan ini mencuat, pihak Credit Plus segera melakukan investigasi internal. Dalam pernyataan resminya, Credit Plus mengakui adanya upaya peretasan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Sebagai langkah awal, Credit Plus itu yang pertama, menggandeng konsultan keamanan cyber eksternal untuk menganalisis insiden ini dan menilai sejauh mana kebocoran telah terjadi. Dan yang kedua, memastikan bahwa tidak ada transaksi ilegal yang terjadi menggunakan data yang bocor. Dan yang ketiga, mengimbau pelanggan untuk segera mengganti kata sandi dan meningkatkan keamanan akun mereka. Dan yang terakhir, menyelidiki kemungkinan pelanggaran sistem keamanan mereka untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Dan yang keempat, tindakan pengamanan yang diterapkan. Menindaklanjuti insiden ini, Credit Plus menerapkan sejumlah langkah keamanan antara lain. Yang pertama, peningkatan keamanan OTP, yang kedua, edukasi pelanggan, dan yang ketiga, koordinasi dengan BSSN dan Kominfo. Dan yang kelima, respon pemerintah dan Kominfo. Kementerian Komunikasi dan Informatika segera meminta klarifikasi dari Credit Plus terkait insiden ini. Sebagai penyelenggara sistem elektronik, Credit Plus memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan data pribadi nasabah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang berlaku di Indonesia. Kominfo menegaskan bahwa mereka akan menindaklanjuti insiden ini dengan melakukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan kepatuhan Credit Plus dalam melindungi data penggunaannya. Jika terbukti lalai dalam pengamanan data, Credit Plus dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dan
Dan yang keenam, dampak potensial bagi nasabah. Dugaan kebocoran data ini dapat berdampak luas terhadap nasabah Kredit Plus, diantaranya yang pertama risiko penyalahgunaan identitas, dan yang kedua penipuan phishing dan social engineering, dan yang terakhir kehilangan kepercayaan publik. Kesimpulannya, permasalahan keamanan sistem informasi dapat berdampak serius bagi perusahaan, baik dari sisi keuangan, operasional, hukum, maupun reputasi. Kasus dugaan kebocoran data Kredit Plus tahun 2020 menjadi contoh nyata bagaimana insiden keamanan dapat mengganggu bisnis dan menurunkan kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan harus selalu mengutamakan keamanan sistem informasi dengan menerapkan proteksi yang lebih kuat dan mematuhi regulasi terkait perlindungan data pribadi.